Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UBK, bertemu lagi dengan saya Kartini Dewantari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Pada video ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah, di luar sekolah, dan di komunitas. Nah, yuk ikuti keseruannya. Latar belakang. Tujuan aksi nyata. Tolak ukur. Lini masa tindakan. Dan dukungan yang dibutuhkan. Memahami konsep budaya positif adalah penting, namun lebih bermakna mengaplikasikan budaya positif untuk menjawab persoalan lingkungan. Berikut aksi nyata saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu bersama Bu Dewi, wali kelas, akan membantu membuat kesepakatan kelas atau nilai keyakinan kelas. Apa itu? Adalah hal-hal baik yang disepakati bersama yang nanti jadi cita-citanya kelas kalian. Bu tanya deh, kalian pengen kelas kalian itu jadi yang seperti apa sih? Bersih, apalagi baik, apalagi betul. Kalian masing-masing mesti punya keinginan kan? Nah, nanti Bu Dewi akan memandu kalian untuk membuat nilai keyakinan kelas. Nanti kalian silakan tulis keinginan kalian satu orang satu, ya. Nah, nanti ditempelkan, nanti dipilih mana di antara pendapat-pendapat kalian itu yang paling oke untuk disepakati bersama. Tapi Ibu sebelumnya tanya dulu deh, ada nggak masalah di kelas ini? Ada. Apa masalahnya? Kotor. Apalagi? Berisik. Tidak sopan. Ada lagi? Ada masih suka ada? Ada. Dan itu kan harus diperbaiki ya. Kalian suka nggak dengan suasana kelas selama ini? Nah, kalau gitu pengen nggak suasana kelasnya menyenangkan? Oke, kalau itu habis ini Bu Dewi selaku wali kelas akan memandu kalian untuk membuat nilai keyakinan kelas. Itu ya. Baik anak-anakku, kita lanjut saja, ya. Ibu mau tanya, kalian itu pengen kelas kita seperti apa? Nanti kalian bisa menuliskan di kertas yang sudah dibagikan. Nah, kalian pengen apa? Kelas kita bersih, disiplin, rapi, terus kompak. Apalagi? Tidak rame. Terus? Bisa diatur. Ya. Nah, berarti apa yang kalian inginkan itu nanti kalian tulis di kertas itu, oke? Nanti kalian bisa menunjukkan, kita tempel menjadi kesepakatan kelas. Yang sudah mendapatkan, silakan disiapkan jawabannya. Kalian pinginnya apa untuk kebaikan kelas kita ke depan? Yang paling kamu inginkan satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja.
jawaban-jawaban yang kalian tulis. Kita baca dulu. Keinginanku kelas menjadi damai. Saya ingin kelas saya bagus dan bersih. Saya ingin kelas saya bagus dan bersih. Gampang diatur. Bersih. Suasana kelas menjadi lebih tenang. Tertib. Gampang diatur. Kompak. Pengen kelasnya nggak rame. Bersih. Bersih. Jadi kita kelompokkan ya. Bersih. Jawaban yang terbanyak. Hei anak-anakku, kita sudah mendapatkan kesepakatan. Ada sampai banyak tadi apa? Bersih. Apakah bersih ini bisa disepakati menjadi keinginan kalian? Bersih, kelas kalian bersih menjadi keinginan kalian? Ayah mau berpendapat? Enggak. Jadi kesepakatan deh. Berarti kelas kita harus bersih. Sepakat? Sepakat. Berarti kedepannya seperti apa? Berarti harus diberjalankan karena itu kesepakatan kita semua. Yang kedua, kompak. Sepakat semuanya kompak? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Salsa kelas 7A. Kelas saya sudah membuat nilai keyakinan bersama wali kelas dan juga Bu BK loh. Saya senang sebab semua boleh menyampaikan pendapat. Teman-teman saya sudah menjadi lebih teratur sebab sudah melaksanakan kesepakatan bersama untuk menjaga kelas lebih bersih, nyaman, tenang juga sopan. Meski masih ada yang melanggar, tidak apa-apa sebab kami masih belajar menjadi lebih baik. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi budaya positif di sekolah dibawa dalam rapat Dewan Guru dan Staf sebagai pemenuhan program sekolah yaitu standar budaya sekolah. Cara dengan baik dan memiliki hasil yang baik, akhirnya membawa prestasi yang baik. Yang pertama harus kita tanamkan dulu adalah di diri kita, pelaksananya dulu. Program standar budaya sekolah sebagai aksi nyata upaya pemenuhan kebutuhan murid dengan menciptakan budaya positif. Itu detail dan ini perlu karena kita implementasi Merdeka Belajar itu harus menyiapkan atau menciptakan lingkungan yang mendukung dan budaya positif ini Ada dua memarisan dan juga alhamdulillah dan juga digotong royong benar-benar kritis, kreatif dan mandiri. Nah ini yang menjadi pemikiran Pak Hadi juga. Pertanyaan pemantik tentang hukuman, disiplin, penghargaan sebagai refleksi dan evaluasi diri guru. Kita itu disiplin bukan karena kebutuhannya tapi karena ternyata gitu kan. Padahal disiplin adalah belajar. Nah ini mindset yang perlu kita rubah bersama. Ayo kita rubah karena selama disiplin dalam mindset kita bahwa anak itu harus patuh. Merubah mindset disiplin sebagai upaya belajar lebih baik adalah langkah awal merubah perilaku. Tidak mewakili ruangan ini, mari kita buat kesepakatan bersama gimana caranya kita sudah tidak lagi menjadi posisi kontrol penghukum atau membuat orang merasa bersalah agar anak-anak kita memiliki identitas berhasil. Nah, caranya gimana? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Buat nilai keyakinan kelas. Nah nanti tinggal itu baru nilai keyakinan kelas ya Bu. Tapi nanti ya kenapa itu bisa muncul? Nah ini nanti akan kita kupas satu persatu.
Memperbaiki perilaku negatif murid membutuhkan lingkungan yang memiliki nilai keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan bersama. Saya lebih suka ke situ. Anak yang main deh sampai 3 kali mengerjakan berapa, nanti kalau kok ini hari ini perjanjiannya tidak mengerjakan, nanti tambah berapa kali. Itu ya saya. Ya, itu berarti Bu ini malah sudah melakukan praktik baik dari kesepakatan atau Rapat Dewan Guru ini menyepakati antara lain mereview ulang peraturan sekolah beserta konsekuensi yang dibuat bersama guru, OSIS, dan perwakilan murid. Lalu, pembentukan nilai keyakinan kelas oleh wali kelas dan upaya perubahan budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Bapak Sentari, ini juga pengajar praktik ya Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Muhammadiyah Rembang. Ini semuanya Bapak Ibu guru ya? Masih guru. Oke, Bapak Ibu, saya nanti tidak akan saya lebih suka kalau kegiatan itu santai, kita bisa diskusi bagaimana kita mengembangkan budaya positif. Untuk yang satu tuliskan harapannya, yang satu tuliskan pernah tidak dengan menjadi korban bullying, atau mungkin panjenengan mau bercerita saya pernah menjadi pelaku bullying, nggak apa-apa. Pelaku. Ya, apa yang panjenengan harapkan dari kegiatan ini? Satunya harapan, satunya pernah nggak dibully dan bagaimana perasaannya ketika dibully? Atau misalnya pernah nggak, saya nggak pernah jadi korban bully, oh saya jadi pelaku bully, ya nggak apa-apa, kita berbagi cerita ya. Itu sekolah saya. Jadi saya itu gini, saya sehari-harinya di SMA Negeri 2 Pancur, ya, tapi saya di Dinsos KB juga membidangi Puspaga Samara. SMP 2 Pancur itu desa paling tengah arah mana atas ya, tapi belakang. Oh, Pancur, kita tetangga. Oke, sudah. Kalau sudah bisa masuk dengan tempel yang sebelah sini tuh barat atau timur mana ya? Oh ya, sebelah timur silakan panjenengan harapannya. Yang sebelah barat adalah perasaan pengalaman panjenengan dibully. Ya, Mas lagi mulai bully sebelah barat. Pimpinan bully nggak ya, Mak, nggak perlu ditanya lagi. Aku korban ya, aku korban. Apa jadi ancam? Ya, Pak. Sebelah itu ada Mas sebelah barat. Setelah ini kita main sebentar ya. Kita akan main dunia terbalik. Amunisi diisi dulu sebelum main. Amunisi diisi sebelum main, amunisi diisi. Oke, sudah siap. Kita akan main dunia terbalik. Seperti apa dunia terbalik? Jadi nanti saya akan bertanya ke panjenengan. Misalkan, apakah Anda manusia? Jawabannya seperti apa? Manusia tidak, kalau benar kan kita manusia. Tapi jawabannya adalah iya. Oh iya. Balik. Kalau apakah Anda ya? Apakah Anda hewan? Anda ada hewan? Tidak. Konsentrasinya Bodoh gue. Sekali lagi. kuliah gitu.
bilangnya iya tapi kepalanya Tidak. tapi kalau jawabannya tidak, bilangnya tidak tapi kepalanya mangut. Siap deh? Oke. Saya mau bertanya, di SMK Muhammadiyah Rembang ini biasanya terjadi bully atau tidak? Ada nggak? Ada. Ada siswa. Banyak bu. Ada nih geleng-geleng. Nah, terkadang perilaku anak-anak kita yang istimewa, saya bilang istimewa tuh untuk apa ya? Daripada tanda kutip kalau bilangnya nakal itu kan labeling gitu ya kan nggak boleh. Untuk anak-anak kita yang istimewa berangkat kerja mungkin kita kadang mundur hari ini ada di kelas ini. Ya. Ada kelas-kelas ekstrim. Ada kelas-kelas ekstrim ternyata ya. Nah, pada saat panjenengan masuk ke kelas, ya, apakah panjenengan menemui hewan? Ayo. Nanti jenengan yang muncul ya kan? Oke. Nah di dalam kelas ketika kita masuk Iya, jenengan Bu. kelas yang ekstrim, kita masuk kelas yang ekstrim kan Bu. Nah kadang-kadang kita merasa pusing, tapi meskipun kita pusing, ya kan, kita harus semangat dong seperti itu. Nah, ketika kita memberikan pelajaran Bu, ya. Tak foto dengan Ketika kita memberikan pelajaran, ya kan, kita kan udah gitu, nggak enak rasanya, gitu kan. Tapi ini sama satu, ya, diri yang paling ada nggak? Yang paling pintar. Oke. Teman-teman panjenengan di sini ada yang pintar? Apakah Anda pintar? jawaban diplomatis nih. Ini gerakannya sesuai dengan mulutnya. Ayo balik dulu. Kita menyebutkan 2 orang yang akan membacakan hasil tulisan panjenengan. Bu, panjenengan membacakan. Panjenengan nanti membacakan harapan. Panjenengan nanti membacakan yang pengalaman, oke? Harapan dulu, oke? Ya. Kayaknya adalah harapan panjenengan. Ya di atas Nggih. harapan menemukan formula untuk mengatasi bullying. Semoga setelah acara ini tidak ada bullying, memahami efek bullying dan dapat menyampaikannya pada anak-anak didik agar tidak ada lagi bullying khususnya di lingkungan sekolah. Tulisanku elek orang ngarah iso diwaca. Bisa membantu untuk mengurangi anti Gak perundungan orang. bullying di SMA Pelaku Muhammadiyah. bullying. Lancar lo orang ngarah tulisanku. Semakin berkurang bullying di antara anak-anak karena kita bisa memberikan pengertian tentang bahayanya bullying. Harapannya Bunda Fitri tidak membuli saya. Yang terakhir, ketika ada anak didik saya atau anak saya mengalami perundungan, saya bisa membantu mengatasi atau mengurangi masalah mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bu Mutia. Sekarang Bu siapa ini Bu? Siapa? Bunda Fitri. Oke, Bunda Fitri akan menceritakan pengalamannya. Saya akan membacakan
ya. Yang pertama, pengalaman sering dibully karena pelit buncit. Yang pernah dibully di apa ya misalnya di lapak tenang sempat semua di lingkungan anak betul ini loh, dan pernah di Udah. betul satu malam. Pengalaman setelah ini mungkin pernah terjadi, tetapi mungkin tidak membekas, hanya mungkin sakit saat hari itu saja. Beberapa hari saja mungkin. Pernah terus karena bersemangat. Ini maksudnya mungkin karena dibully jadi menambah semangat. Oke. Terus kok ini harapan ini salah ini deh. Iya, yang Pernah dibully terus dengan pengalaman saling bully sama teman. Pengalaman saya sedih kalau melihat teman kita dibully, apalagi kalau terjadi pada diri kita. Tidak pernah dibully atau membully seperti Rosi. Pernah mendapat bullyingan di waktu SMP. Pernah dibully tetapi tidak terlalu mempermasalahkan. Pernah tapi tidak dimasukkan ke hati, dari kata-katanya terlebih dahulu. Jika kita biasa maka hal itu menjadi biasa. Pernah dibully waktu SD, merasa sedih, rendah diri. Saya tidak pernah dibully atau membully seseorang. Alhamdulillah apabila dibully tidak merasa sakit hati, malah menjadi penyemangat. Pernah jadi korban bullying waktu kecil karena anak baru di lingkungan rumah. Pernah jadi tukang bullying waktu SMA terhadap adik kelas. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Ida. Ternyata kita sepanjang hidup kita pernah mengalami bullying gitu ya. Cuma respon kita berbeda-beda. Ada yang biasa saja, ada yang merasa sedih gitu kan. Mungkin panjenengan ada pernah mengalami bullying tapi nggak mau menampakkan, ada juga. Tapi ada juga ketika dibully malah termotivasi, ya kan? Nah, tapi sebenarnya rata-rata ketika kita menjadi korban bully, apa yang dirasakan? Gak enak, betul ya? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Dan itu yang harus kita hapus sedikit demi sedikit. Mungkin menghilangkan tidak bisa, tapi kita bisa meminimalisir. Dan ternyata pelaku bully ini banyak terjadi di sekolah. Perilaku bullying ini malah menurut penelitian lebih banyak terjadi di sekolah. Tujuan kegiatan hari ini nanti, yang pertama kita akan memahami tentang perundungan atau bullying, lalu memahami penyebabnya, menganalisa jenis perundungan di SMK Muhammadiyah Rembang, mungkin yang pernah tertangkap dari pengamatan panjenengan, lalu mengembangkan budaya positif dan mengembangkan program roots, dan yang terakhir adalah rencana aksi dan komitmen. Ini nanti oleh panjenengan tinggal melaksanakan ini sebagai rencana aksi ke depannya, itu sudah jadi, tinggal ATM saja. Itu suaranya nggak kenal adalah segala pertemuan dan jumlahsil atau penugasan dari satu kelompok atau kelompok yang membuat dan dilakukan secara berulang-ulang. Macam-macam bullying. Ada nasib. Satu, dapat berbicaraan, hinaan, fitnah ataupun musuh. Berarti Dua, tindakan memukul, menendang, menolong, dan menjauhi. Jadi ada fisik, verbal, Secara relasional, yaitu relasional, atau sosial. cara membuli, mencuba, dan menghindari. Dan yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying. Pada pasar atau lamar yang bersifat hinaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Twitter paling kejam aslinya. Twitter paling kejam. Iya mak, pemain Twitter itu ngeri Twitter. Tahu, aku aktif di Twitter.
pinternya. Dua, rasa berkuasa terhadap orang lain. Rasa berkuasa terhadap orang lain. Usaha kromi. Wah, aku. Tiga, Geng remaja dan senioritas. Hai, senioritas. Kayak ini pang guru sama yang keren itu. Ini adalah data tahun 2015 seperti ini, apalagi sekarang. Di sekolah Allahu Akbar. Masya Allah. 154. Tahun 2015 ya, pada ini sudah tahun 2022. Artinya ada 7 tahun yang lalu. ...2012 turun presidennya siapa? 90 dari 100 orang yang mengajukannya memilih untuk tidak melaporkannya. 90% ya. Pak Willy. Rasa cemas. Depresi. Susah tidur. Malah. Nah ini gak masuk ke terus aku. Nah, Ustaz susah tidur WA nanti ya coba ngerti di tempat umum aja Rasa karena tidak rasa empati. Dan dengan orang yang dapat dipercaya. Jika belum terjadi, cara mengatasinya adalah 1. Laporkan pada teman, guru BK, wali kelas, dan orang tua apabila kamu mengalami atau melihat perilaku bullying. 2. Kendalikan emosi dan menahan diri. 3. Berkomunikasi dan minta bantuan pada teman, senior, atau guru. Senioritas. ini untuk anak-anak ya, apabila mereka melihat perilaku bullying ini yang sebaiknya mereka lakukan. Tidak. Ayo melakukan tindakan bullying. Jangan menyebutkan, tapi tolong. Sing nulis kok ora pegel ya, Kim? Aku nulis terus. Saya bisa mengabdi. Lisan. Nah, dari data inilah akhirnya muncul program Roots yang nanti akan saya sampaikan. Dari tayangan tadi kita bisa membedakan bahwa perundungan atau bullying itu dibagi menjadi 4, yaitu verbal, lalu fisik, lalu Cyber. relasi atau sosial, dan yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying itu banyak sekarang dilakukan oleh anak-anak kita, nyindir di status. Jadi intinya sebenarnya ternyata jadi korban juga ya. Jadi sebenarnya bullying itu adalah apapun bentuk perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman itu sudah bullying. Disenggol aja kalau anaknya Komentar tidak bullying. nyaman itu sudah termasuk di bullying. Twitter ngeri. Dengan sebutan orang tua atau mungkin paraban gitu ya, ini sudah bagian dari bullying. Jadi dan ternyata kalau ini dialami oleh orang dewasa mungkin kita masih bisa berpikir logikanya cuma seperti itu. Tapi kalau ini dialami oleh anak-anak remaja, jangankan dibully, pukulan aja mereka sudah stres. Ya kan? Karena anak-anak itu kan sedang masa pertumbuhan, dia tuh ingin terlihat wow, ingin diakui gitu kan. Jangankan mungkin. Ini boleh langsung bertanya. Oh, mau bertanya? Ya terkait tadi yang disampaikan panjenengan terkait melabeli tanda kutip teman dengan label yang kurang baik dengan Iya. panggilan itu termasuk dalam kategori bullying. Iya. Kemudian ketika kita melabeli teman kita dengan sesuatu yang lebih bagus, Iya. apakah itu juga dikategorikan bullying? Misalkan Iya. teman kita panggil dengan Ustaz. Gus, Ustaz. dan lain sebagainya, itu apakah termasuk bullying atau tidak? Nah, pertanyaannya begini, tadi pengertian dari bullying adalah segala tindakan yang membuat perasaan tidak nyaman. Nah sekarang tinggal ditanya, dipanggil Gus senang nggak? Dan misalnya yang dipanggil ketek lu nyaman.
tidak nyaman. Iya. Karena setiap orang itu berhak untuk merasa aman dan nyaman, gitu kan? Nanti jadi lanjut ya. Oke. Dan mengapa ada perundungan itu terjadi? Jadi gini, ada pelaku perundungan atau bullying ini karena satu, memang tadi ada merasa sok kuasa, gitu. Tapi ada juga pelaku perundungan ini karena dulu adalah sebagai korban. Balas dendam ya. Iya, ada sebagai korban. Atau mungkin hanya melihat ketika temannya melakukan perundungan, tidak ada respon apa-apa mungkin dari pihak sekolah atau dari lingkungannya. Oh, ternyata melakukan seperti itu tidak apa-apa. Akhirnya dia mengikuti. Begitu. Jadi satu kali perundungan yang dilakukan itu dampaknya bisa menciptakan banyak perundungan itu terjadi. Nah, setiap tindakan manusia pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Nah, termasuk bullying ini. Kita sebagai orang dewasa ketika melihat anak-anak kita melakukan bullying, apa tindakan panjenengan sebagai guru? Stop. Misalkan nih, coba panjenengan berbicara. Panjenengan pasti pernah kan ya melihat beberapa anak-anak di sini melakukan bullying. Pada saat itu apa yang jenengan lakukan pertama kali? Tegur. Terus apalagi? Ada diberi bentuk hukuman nggak? Kalau parah ya. Tapi kalau hanya sebatas maksud normal biasanya teguran. Oke. Yang kembali teguh contohnya yang seperti apa misalnya? Fisik, main fisik. Main fisik. Nah itu biasanya hukumannya apa? Panggil lagi ke belakang. Panggil orang tua seperti itu. Oke. Tidak apa-apa. Kita pasti mempunyai mekanisme masing-masing di sekolah. Tapi nanti kita akan mempelajari tentang mengembangkan budaya positif. Karena dari pengalaman kita menghukum anak-anak kita, apakah perilaku itu akhirnya hilang? Tidak hanya bullying ya, tidak hanya bullying. Apapun bentuk pelanggaran yang negatif, ketika kita sebagai guru memberikan hukuman, apakah itu sudah status itu atau akan berulang? Biasanya berulang. Nah, banyak yang berulang. Nah, nanti akan kami tawarkan bagaimana jika kita mengembangkan budaya positif sebagai apa? Anak-anak itu atau kita ketika melakukan sesuatu ada dua motivasinya, intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi yang dari dalam itu jauh lebih luar biasa. Ketika kita bisa membangun kesadaran anak bahwa ini sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Tapi apa bisa kita menyentuh hati anak atau menyentuh hati orang lain dengan kekerasan atau dengan hukuman? Tidak bisa. Ternyata nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelumnya kita pelajari dulu perilaku manusia, entah itu manusia atau anak-anak, itu semuanya pasti ada dasarnya. Nah, kenapa? Karena ada kebutuhan dasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja? Gunung es perundungan, tidak hanya perundungan, semua masalah sebenarnya masalah yang secara spesifik adalah perundungan yang terjadi di hadapan kita itu tidak satu-satunya masalah penyebabnya. Bisa jadi perundungan yang terjadi itu hanya sebagai manifestasi perilaku dari banyaknya masalah yang sedang dipendam oleh anak-anak kita. Ya, secara umum seperti itu. Karena apa yang tampak di mata kita itu hanya 18%. Sisanya yang tidak tampak itu ada 82%. Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru untuk mencari tahu sebenarnya perilaku negatif ini yang muncul penyebabnya apa. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah penyebabnya, kita memberi bentuk konsekuensi apapun tidak akan bisa masuk. Kita mau menyentuh hatinya susah. Jadi kuncinya adalah bagaimana caranya panjenengan bisa membongkar alasan utama seseorang melakukan perilaku negatif, salah satunya bullying. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Coba panjenengan sebutkan bentuk bullying apa yang terjadi di SMK Muhammadiyah Rembang, bullying yang ada di sini contohnya. Nanti kita cari tahu ternyata kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhi. Contoh mengejek atau mungkin memukul kayak, atau mungkin ada nggak yang malak? Ya kita tak punya berarti. Ada. Kira-kira kalau malak, ya kira-kira kalau malak minta temennya, jadi
jajannya diambil semua atau mungkin minta uang atau apa gitu. Apa kebutuhan dasar yang belum dipenuhi dari lingkaran itu, di antara 5 kebutuhan dasar itu apa yang belum dipenuhi ketika anak malah? Ada kesenangan, cinta kasih, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan. Beberapa faktor masuk. Oke, kita kupas dulu ya dari masing-masing ini ya. Yang pertama kali adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan pada hal-hal seperti makanan, sandang, papan. Jadi kebutuhan primer manusia. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu berarti kita diterima oleh lingkungan kita dihargai, kita mendapatkan perhatian yang cukup. Itu adalah berawal bentuk dari perhatian, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Lalu penguasaan. Secara naluri, setiap manusia ingin menguasai, ingin diakui bahwa memiliki kemampuan. Betul ya? Oke. Pastinya tidak ingin direndahkan. Ini adalah bagian kebutuhan dari penguasaan. Gitu. Lalu yang berikutnya kebebasan. Kebutuhan kebebasan, setiap dari kita pasti menginginkan kebebasan, tidak ingin ditekan. Seperti halnya kita lah, seperti orang dewasa. Kalau disuruh-suruh mau nggak mau. Anak-anak pun juga begitu. Ya. Terus berikutnya ada kebutuhan kesenangan. Jangankan anak-anak kita yang dewasa saja suka main-main. Ya kan? Nah, belajar misalkan saya ya mengerti. Misalkan saya menyampaikan dengan cara ayo nih dibaca jurnal seperti ini, mesti bosan banget. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan mungkin diskusi, berbagi pengalaman akan lebih tenang gitu. Apalagi anak-anak mesti diajak main, ayo aja. Nah, dari tadi contoh malak, anak bullying tapi dengan malak ngambil punya orang, barang-barang punya orang. Berarti kebutuhan mana yang belum dipenuhi? Kalau menurut saya 2, bertahan hidup dan juga penguasaan. Oke, bertahan hidup dan penguasaan. Demikian kan? Bukan eksistensi. Oke. Ya. Kesenangan, kenapa kesenangan? Hobi mah bahaya ini. Kelainan itu ya hobi. Atau enggak, misalkan ada tuh geng-gengan. Nah, dia buat satu kelompok kecil gitu, yang lain. Nah, itu kebutuhan untuk apa? Penguasaan. Karena dia ingin diakui, tapi caranya negatif. Bukan dengan dia menonjolkan kompetensinya, tapi dia menunjukkan penguasaan. Artinya, kalau memang anaknya itu menunjukkan perilaku seperti ini, kita tanya, kita dekati. Sebenarnya apa yang tidak diakui oleh lingkungannya? Kalau kita bisa menyentuh hatinya, kamu tuh sebenarnya punya keistimewaan loh. Kamu tuh punya potensi ini, coba itu digali. Nanti teman-teman kamu itu akan menghargai kamu. Ekstrakurikuler dulu jangan. Contoh ya, saya kebetulan guru BK. Pasti adalah anak-anak kita itu, saya punya anak paling tidak suka masuk kelas. Masuk sekolah setiap hari jam 7 lebih 10, pokoknya tidak bisa jam 7. Diberi pilihan setengah 7 ke jam 7. Dia cuma ketawa. Dia hanya mampu masuk jam 7 lebih 10. Ya sudah. Nah, saya yang penting dia bisa masuk daripada tidak masuk di rumahnya main. Tapi dia di sekolah pun ternyata dia banyak tidur atau keluar kelas. Berarti kebutuhan apa yang belum dipenuhi? Kebutuhan kebebasan. Dia nggak suka di dalam kelas, tapi ketika dia pelajaran di luar kelas, oh ternyata anak ini memang tidak suka belajar di dalam kelas. Tapi kan kita juga tidak mungkin ya pelajaran di luar kelas. Nah, ini kalau diberi disentuh hatinya, ternyata anak ini memiliki potensi suka syuting. Dia suka bikin status ngedit apa. Nah, kemarin waktu ada acara guru penggerak, saya harus membuat desain drama. Saya minta dia untuk syuting. Dia yang mengarahkan saya, gini bu, nanti saya syuting kayak gini. Ya, saya upload di YouTube, saya beritahu ke teman-teman bahwa dia tuh punya kemampuan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia merasa percaya diri memiliki kemampuan positif, dia sekarang kalau berangkat nggak terlambat. Ibu nggak mau ngajak kamu main film lagi, nggak kamu telat terus.
gitu kan. Motivasinya sih sebenarnya sedikit mengancam tapi positif. Karena apa? Akhirnya dia muncul motivasi intrinsiknya. Oh iya, dia akhirnya sama teman-temannya dihargai. Wah, nganu ya, ternyata dia pintar solting. Ada posisi, ada positifnya. Sama dengan anak saya yang sukanya keluar bertiga itu mesti keluar. Ada satu pentolannya gitu kan. Oh ternyata dia anak membutuhkan kebutuhan penguasaan. Saya deketin. Nah, oh ini buat terapi. Kamu punya kemampuan sebagai pemimpin. Tapi kok ibu pimpinnya ngejak bolos? Karena secara kemampuan, secara intelektualnya memang tidak sebagus teman-teman yang lain. Nah, anak-anak seperti ini pasti punya kemampuan yang lain. Kamu hobinya apa? Silat. Oke. Ternyata dia ikut ekstra silat. Nah, kemarin ketika ada pertunjukan, saya minta tolong anak itu diikutkan untuk tampil. Dia tampil, kita shoot, kita blow up, gitu kan. Dia ada kebanggaan. Nah, isilah kamu punya prestasi seperti itu, tapi kamu jadi ketua geng. Akhirnya apa? Dia yang tadinya keluar, ada bergerak. Jadi intinya adalah ketika kita meresponnya dengan hal-hal yang negatif, anak akan menolak. Seperti kita lah ya, kalau disuruh menolak. Tapi ketika yang disentuh adalah sisi positifnya, motivasi intrinsiknya yang bisa keluar karena kita sentuh hatinya, kita bangunkan kepercayaan dirinya, dia akan melakukan apapun yang kita mau. Jadi berikan hati kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Coba nanti, nah di sini nanti akan saya sampaikan tentang budaya positif, disiplin positif menuju budaya positif. Ini sudah disampaikan Pak Suntari belum ya? Belum. Oke. Jadi bagaimana caranya kita bisa membangun budaya positif? Yang pertama kali nanti panjenengan sebagai wali kelas, juga sebagai pemangku kebijakan di sekolah, satu buat nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas ini adalah kesepakatan positif yang dibangun di masing-masing kelas. Misalkan kita tanya, jadi nilai kelas ini bukan kita yang membuat, tapi yang membuat adalah bersama wali kelas dengan anak-anak. Karena apa? Ketika kita melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan, akan punya rasa memiliki. Tanya, kelas ini ingin berarti sing piye? Nah, mesti akan cerita yang bersih, yang aman, yang nyaman dan lain-lain. Nah, ketika nanti anak-anak menyampaikan apa yang diinginkan, disepakati bersama. Di antara ini, mana nih yang mau kita lakukan? Gak usah banyak-banyak, gak usah sampai 10, 12, jangan sedikit tapi dilakukan. Gitu. Nah, kalau itu nilai kesepakatan kelas itu dibentuk, anak-anak juga ditanya, ini nanti kalau kamu ada yang melanggar, gimana? Mereka yang menentukan. Tapi usahakan bentuk konsekuensinya tetap yang positif. Oke, bentuk konsekuensinya harus positif. Karena kita hendak mengembangkan budaya positif. Kalau anak-anak bisa menjalankan komitmen dari apa yang telah mereka buat secara terus-menerus, itu akan membentuk sebuah disiplin positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Dari masing-masing kelas membuat nilai kelas yang berasal dari kebajikan universal. Kebajikan universal itu misalkan kita memiliki pemahaman yang sama bahwa menjaga kebersihan itu adalah harus dilakukan. Itu kebajikan universal. Empati, menghargai orang lain itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang semua orang mengiyakan. Begitu kan? Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kita jadikan sebagai nilai kelas. Tinggal anak-anak memilih kelas pengennya apa. Langsung pengennya apa. Kalau sudah membuat nilai kebajikan, nilai keyakinan kelas, jangan lupa membuat nilai keyakinan sekolah. Nilai keyakinan sekolah yang membuat siapa? Semua guru dan siswa kesepakatan. Sekolah kita mau dibentuk seperti apa? Visi kalian seperti apa? Seperti itu. Sekolah sudah ada visi-misinya kan? Sudah ada. Tapi ini adalah poin-poin penting yang bisa dilakukan bersama. Nilai keyakinan itu gak usah yang banyak-banyak, yang simpel tapi anak paham dan bisa diaplikasikan. Nah, ini kalau bisa dilakukan secara bersama-sama, dari mulai perubahan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi insya Allah bisa sedikit demi sedikit. Nah, dari teorinya Bosan, perilaku manusia didorong oleh 3 jenis motivasi.
yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu disiplin karena nanti daripada dihukum. Jadi motivasinya adalah ekstrinsik. Lalu yang berikutnya untuk mendapatkan penghargaan. Untuk mendapatkan penghargaan berarti masih ekstrinsik. Tapi yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita disiplin berarti memang itu kebutuhan pribadi, dan motivasi inilah yang sebagaimana caranya kita bisa munculkan. Namanya motivasi intrinsik. Guru memegang posisi kontrol di sekolah. Maksudnya posisi kontrol bagaimana? Ketika anak-anak kita melakukan perilaku negatif, kita melakukan respon. Nah, itulah posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisinya teman, pemantau, dan manajer. Mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Oke, boleh saya jelaskan sedikit ya? Penghukum itu misal ketika anak melakukan kesalahan terlambat, ayo keliling lapangan, nah kayak gitu, itu contoh. Ciri khas dari penghukum adalah memberikan konsekuensi atau hukuman yang tidak ada korelasinya dengan perilaku kesalahan yang dibuat, dan hukumannya tidak tertebak. Misalkan ada anak contohan, karena masih IDC, tidak ada korelasinya, dan tidak ada hubungannya, dan spontanitas dari guru memberi hukuman itu hukum. Yang berikutnya membuat rasa bersalah. Mulai itu gak sakit karo ibu lah, ibu ki bentino dipanggil karo kok apa? Malah sekolah guru-guru gak bisa ngantor kowe. Ya kan? Akhirnya apa? Anak merasa bahwa dia tidak berharga. Karena apa? Kalau kita nanti kembali kepada kebutuhan, ya teori kebutuhan. Anak melakukan perilaku yang negatif itu karena ada kebutuhannya yang belum dipenuhi. Dan anak itu tidak ada yang mau terlahir dari keluarga yang bermasalah, betul nggak? Anak itu tidak mau dalam kondisi situasi yang sulit yang membuat dia harus berperilaku negatif, dan itu yang harus kita pahami sebagai guru. Anak di rumah broken, manifestasi perilaku yang muncul mungkin tidak disiplin, ganggu temannya. Dia saja mau keluar dari masalah di rumahnya itu susah. Terus datang ke sekolah, dia melanggar karena ingin mencari perhatian, ya kan? Sama gurunya dihukum, apa nggak 2 kali yang dilakukan, apa yang dirasakan. Akhirnya apa? Kalau dia tidak kuat bunuh diri, atau mungkin malah lari. Secara tidak langsung kita pernah menyumbangkan anak-anak yang seperti itu. Saya pernah melakukannya, dan ketika saya mendapatkan teori ini, saya seolah tertambah berarti selama ini saya salah. Ya tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang terpenting setelah ini apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita. Karena Bapak Ibu, pendidikan itu hasilnya tidak bisa kita rasakan saat ini. Kita sekarang mau mendidik dengan berbagai cara, sampai ya caranya yos, dengan ini nggak bisa ya sudah. Tugas kita sebagai guru mendidik. Tapi hasil akhirnya hidayah itu miliknya Gusti Allah. Oke? Jadi bagaimana caranya kita merespon? Tadi membuat rasa bersalah, dan ini teman. Kalau teman itu lebih enak daripada membuat rasa bersalah. Misalkan ada anak terlambat, wah cakwe, yo sudah bagi lebu, bisa coba ini loh ya. Itu teman. Anak akan merespon positif ke gurunya, tapi belum tentu dengan guru yang lain akan merespon positif. Kalau dengan guru yang lain mungkin dia akan melakukan pelanggaran, tapi dengan kita yang sudah membuatnya nyaman akan patuh. Artinya apa? Disiplinnya belum positif semua. Dia melakukan sesuatu karena gurunya. Artinya apa? Ketika kita memposisikan diri kontrol kita sebagai teman, juga ada hal negatif, tapi masih mending daripada sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah atau penghukum. Setidaknya anak ini masih sedikit diterima meskipun hanya di beberapa guru, tidak di semua. Oke, lanjut. Ini pemantau. Kalau pemantau ini posisi kontrolnya semua dikembalikan pada aturan. Terlambat jam berapa? 7 lebih 10. Konsekuensinya apa? Sekolah pasti sudah punya kebijakan sendiri. Saya terlambat soalnya nggak dapat angkot, atau motor saya tugas lain. Terlambat, konsekuensinya apa? Berkali-kali guru hanya kembali kepada aturan. Ya, seperti itu. Nah,
pemakluman. Itu artinya kita masih memberi kesempatan anak untuk melakukan perubahan. Tapi di posisi manajer ini yang khas adalah perbaikan anak itu harus dilakukan anak itu sendiri. Kalau kamu terlambat, hari ini terlambat, kemarin sudah terlambat ya, berarti apa yang harus diperbaiki? Itu posisi manajer. Karena apa? Tujuannya adalah untuk motivasi intrinsiknya bisa keluar. Nah, ini yang perlu kita ubah mindset kita. Mengubah mindset disiplin bukan tentang hal yang menakutkan dengan hukuman. Seperti tadi motivasinya, disiplin biar tidak dihukum atau disiplin biar diuji. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat perubahan mindset ke anak-anak bahwa disiplin itu adalah belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan karena disiplin itu karena biar nggak dihukum. Karena ketika kita mendengar kata-kata disiplin, nanti kalau nggak dikerjakan dihukum, seringnya kan gitu kan ya. Nah, mari kita ubah. Disiplin bukan hukuman, tapi disiplin adalah bagaimana caranya kita belajar menjadi lebih berubah lebih itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada namanya segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang manajer. Ini saya dapat dari buku penggerak. Bapak Kepala Sekolah juga dapat materi ini. Tapi ini saya sampaikan ke panjenengan sebagai respon apa yang panjenengan lakukan ketika bertemu dengan anak-anak yang bermasalah. Seringkali kalau kita bertemu dengan anak-anak yang bermasalah kan, apa telat? Apa gak ada PR? Gitu kan? Ya sudah, kita aja udah kamu kerjakan ini. Kalau di segitiga restitusi ini, hasil akhirnya adalah prosesnya adalah anak mencari solusi dari masalah yang sudah ditimbulkan. Yang pertama adalah stabilkan identitas dulu. Bertanya, kamu kenapa nggak ada PR? Lupa Bu. Kamu kenapa nggak bawa buku? Lupa Bu. Gitu kan biasanya anak-anak paling gampang seperti itu. Menstabilkan. Lalu yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Ya wes, ya sudah nggak apa-apa kalau lupa. Ibu kalau lupa. Artinya apa? Kita menyamakan frekuensinya dulu. Nah, kalau kita sudah menyamakan frekuensi antara si anak dengan kita, dia akan, oh ternyata aku nggak dimarahin. Jadi kepercayaan dirinya dia sebagai remaja, sebagai anak itu masih tetap terjaga. Oh iya, ibu pernah melakukan kesalahan, pernah lupa, tapi ibu perbaiki. Nah, itu namanya menstabilkan identitas, prosesnya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi menurutmu, kamu nggak bawa buku itu baik nggak? Enggak Bu, dia mengakui. Nah itu penting, anak mengakui kesalahan dengan kesadarannya sendiri itu penting. Jadi memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu kira-kira yang baik seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan ini bisa dikembalikan pada keyakinan kelas. Menanyakan keyakinannya, baik nggak bawa buku, baik nggak ngerjain tugas, baik nggak bolos itu. Nah, kalau sudah menanyakan keyakinan enggak Bu, lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Ini adalah inti dari restitusi. Ketika anak diperlakukan seperti ini, dia satu masih merasa dihargai. Terus yang kedua, dia dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi apakah setelah melakukan 3 tahapan ini terus kita lepas? Tidak, harus ada pendampingan. Misalkan kalau kemarin dia terlambat, kita tengok lagi, besoknya dia terlambat. Oh enggak, besoknya nanti terlambat. Sampai kira-kira perlu teori behavior itu paling enggak sekitar 30 hari dia melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu akan menetap. Maksudnya akan lebih konsisten, anaknya akan memiliki perilaku seperti itu. Ya memang sih capek ya Bu ngurusi anak, tapi paling tidak kalau kita niatnya ya sudahlah untuk dapat ATM BCA Bank Sentral Akhirat ya kayak inilah Bank Sentral Akhirat. Kalau saya bahasanya gitu, kalau kita capek ngurus anak-anak kita ke sekolah, ngopo bosok kita urusi ibu sekolahnya kayak gitu, saya ingat tuh itu punya 1 ATM BCA Bank Sentral Akhirat. Kita membantu 1 anak, siapa tahu itu akan membantu kehidupan dia di masa depan. Apakah ada yang ditanyakan dari ini?
dari proses restitusi ini, dari budaya positif ini. Jadi perundungan itu bisa terkurangi kalau kita bisa membuat nilai-nilai kelas atau nilai sekolah menghargai orang lain. Itu salah satu nilai yang bisa kita sepakati. Menghargai orang lain, menolong teman, gitu kan, tuh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti panjenengan ketika membuat komite anti perundungan, buat dulu nilai-nilai kelas yang terkait, yang ada bisa membackup dari program perundungan. Contohnya menghargai teman. Karena namanya sudah menghargai teman, berarti dia ya juga nggak mungkin ngecek, dia juga nggak mungkin mukul kan, seperti itu. Ayo semuanya berdiri yuk. Ya jangan ngantuk yuk. Ayo turun yuk. Ayo semuanya turun yuk. Aku tak juga ya Bu. Enggak Bully. Oke, silakan sudah siap. Itu sama Ibu. Ayo Pak Dani. Boleh Pak. Nanti lakukan untuk anak-anak. Aku mau dengar ya kak anak-anak mau. Sudah cukup kan? Pak Dwi, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ini terkait dengan program atau hal-hal yang bisa dilakukan? Juga Bu, orang tuanya itu pokoknya mama itu menilai anak itu baik, tapi di sini itu yang sering nonton. Berarti kebutuhan apa yang tidak dipenuhi coba? Ayo kita udah kasus gini aja ya, kan lebih nganu. Ini banyak di rumah dia baik-baik saja, salah kenapa suka bikin error? Sebenarnya tuh kebutuhan apa ya dia tidak dapatkan sampai akhirnya dia seperti itu. Jadi tidak disebut kak. Apakah kurang kasih sayang aja? Kurang duit. Bisa jadi di rumah dia didoktrin oleh orang tuanya. Mungkin doktrinnya sih bukan sih, maksudnya menurut kita sih kebajikan universal. Tapi kayak kamu tuh harus baik, harus gini gitu. Dan dia tidak berani bilang tidak ke orang tuanya. Dia manut makanya bentuk perilakunya di rumah manut. Tapi sebenarnya dia mungkin karena ada banyak kata tidak di rumah. Akhirnya di sekolah. Bebas. Itu. Ini coba dikomunikasikan dengan orang tuanya. Maksudnya di rumah itu dia apa sih yang hal sesuatu yang mungkin dia dilarang. Dia pengen tak dilarang. Jadi ada hal seperti itu. Mungkin anaknya Karena nggak mau terima semuanya. nah itu susahnya Karena anak saya baik ya. nah memang ini susahnya itu Kita pikiran cuma dada gitu loh Bu. Iya. Oh itu dulu nih kamu gitu ya. iya betul karakternya sudah Kalau saya kemarin yang itu karena itu sisanya itu sering satu orang kasih sayang sama orang kaya adanya gini pembuktian kalau kamu ini bisa, kamu ini gini intinya itu anak itu kemarin saya lihat itu dia itu kayak dibagi-bagi dan dia suka jadi bentuk pelariannya dia seperti itu. Jadi dia kemarin dibandingkan dengan saudaranya. Iya, saudaranya yang lebih dari dia. Nah, setelah itu saya tanyakan kepada orang tuanya. Saya sampaikan tuntutannya guru BK itu bilangnya membandingkan. Itu hanya alasannya jadi saya nggak pernah ya namanya banding-banding. Kadang orang tua memang ya kalau kita senggol sama ayahnya, dia nangis.
Kevin kan? Saya Pak, saya. Kadang gini Bu, kalau saya asalnya sudah versinya orang tuanya pas kita temukan. Tapi kita nyata karena gini ya, anak-anak itu kan lebih susah mengkonsumsi dibanding orang tua. Kalau ya kan bahasanya orang tua. Mas putranya panjenengan dititipkan ke kami, dan itu tugas kami adalah untuk mendampingi anak di sekolah. Ketika kami mendapatkan maksudnya hasil wawancara dan lainnya seperti ini. Dan kalau panjenengan ini putranya jenengan berkembang dan berubah lebih baik, berarti harus ada kerjasama dengan orang tua. Mungkin buat jenengan ini gak nyaman, tapi ini harus disampaikan. Tapi pilihannya kan jenengan loh, jenengan putranya, nggak mau ibunya gitu kan. Kalau jenengan mau ada perubahan yang lebih baik, berarti ayo bekerja sama. Nah, kalau kita sudah orang tuanya sudah setuju, apapun nanti proses mediasinya dengan orang tua dan anak ini mungkin menyakitkan, ya tapi ini demi anak. Kalau orang tuanya setuju, kita lanjutkan. Dan dari hasil wawancara dihadirkan. Biasanya ketika dihadirkan, anak akan diem loh. Anak akan diem, karena nggak berani. Dan kita sebagai harus memastikan ke anak bahwa kamu aman, ya kamu aman. Tadi itu sudah sampaikan ke orang tua, itu bersedia untuk berbicara. Berarti ini kesempatan kamu untuk menyampaikan, nggak usah takut ada ibu misalkan kayak gitu. Kalau anak sudah merasa nyaman bahwa dia ada yang melindungi, baru kita sampaikan. Kan balik lagi proses ini kan kebutuhan mereka berdua, orang tua dan anak. Wong itu diputranin jenengan, tapi kalau jenengan masih butuh bahwa apa yang jenengan lakukan selama ini oke, tidak akan akan terjadi perubahan pada si anak. Tugas kita kan di sekolah hanya mendampingi sampai dari pagi sampai siang, tapi selebihnya sih merasakan manfaat kan jenengan sebagai orang tua. Nah itu pengalaman saya. Hidup untuk apa? Ya untuk sambung kehidupan yang hakiki. Harus begitu monggo sekali lagi dengan nanti supaya bisa menjaga diri, menjaga lingkungan, semuanya fresh, menerima ilmunya pasti akan bisa diterima dengan baik. Menjaga emosi panjenengan. Sehat ya. Amin. Akhirnya kita bisa reuni juga nih. Hari ini kita acaranya dibuat santai saja. Nanti kami kemas dengan diskusi. Kita lebih banyak menyampaikan apa yang terjadi dengan diri kita atau mungkin lingkungan kita. Bapak Ibu hari ini. Kamu gak seneng Mbak, gak sehat jadi. Nanti setelah ini. Nah, tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah tentang bagaimana mengembangkan budaya positif untuk sehat mental. Kenapa penting ini disampaikan? Karena panjenengan kita itu kan berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan klien. Sebelum kita berhadapan dengan orang lain, melayani orang lain, pastikan dulu mental kita
jujur. Apakah Anda manusia atau buaya? Anda buaya? Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan menyampaikan materi yaitu mengembangkan budaya positif untuk sehat mental. Tapi sebelumnya kita review dulu deh. Ada nggak yang tahu budaya positif itu seperti apa? Tidak menyimpan. Budaya tidak menyimpan. Hal yang baik-baik. Oke, ada lagi? Kenapa sih budaya positif ini ada kaitannya langsung dengan mental kita yang sehat? Karena yang sehat itu yang menginginkan positif. Oh, karena yang sehat itu karena pikirannya positif. Oke. Yang jenengan rasakan? Rasanya gimana? Seperti ditanya, maksudnya kita kan, apalagi kita sebagai fasilitator ya, banyak sekali melihat permasalahan orang lain tanpa kita tahu bahwa diri sendiri juga perlu ditanya, kamu kenapa? Jadi ketika tadi kita niat, kayak ada yang tanya, kamu kenapa gitu, maksudnya kita nggak pernah sayang sama diri kita sendiri dengan ikhlas. Terima kasih untuk waktunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan. Amin. Dari sini kita sudah punya mindset baru tentang bagaimana menciptakan budaya positif ketika kita merespon masalah-masalah atau perilaku yang salah yang Nah, sahabat BK, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.